Sejak dilatih Sintayong, timnas Indonesia terus menunjukkan performa yang signifikan. Memang, pada awal kepemimpinan pelatihannya, Sintayong sempat dikritik oleh Fahri Husaini karena permainannya yang mengandalkan counter attack. Pelatih si paling lokal ini bahkan memakai baju yang bertuliskan counter attack. Sintayong bukan tanpa alasan menerapkan strategi counter attack saat itu. Pada awal kepemimpinannya, fisik dan stamina para pemain Indonesia belum mendukung. Karena hal itulah, Sintayong tidak bisa menerapkan strategi open shape dan lebih mengandalkan strategi counter attack saat melawan tim yang lebih kuat. Namun saat ini Sintayong telah berhasil memperbaiki fisik dan stamina para pemain timnas Indonesia. Sintayong pun lebih fleksibel menerapkan strategi ketika timnas Indonesia bermain. Tak jarang, perubahan strategi Sintayong membuat Indonesia comeback dari ketertinggalan dan memenangkan pertandingan. Inilah beberapa momen comeback timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong. Indonesia versus Curaçao. Laga Indonesia versus Curaçao pada FIFA Matchday merupakan laga terbaik Sintayong sejauh ini. Bagaimana tidak, peringkat FIFA Indonesia sangat berbeda jauh dengan Curaçao. Indonesia berada di peringkat 155, sedangkan Curaçao berada di peringkat 84 ranking FIFA. Karena hal inilah yang membuat banyak orang beranggapan bahwa Indonesia akan menjadi bulan-bulanan timnas Curaçao. Akan tetapi, Sintayong berhasil menunjukkan pengalamannya. Bahkan Indonesia berhasil mengalahkan Curaçao 2 pertandingan sekaligus. Pada laga pertama yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Indonesia harus ketinggalan terlebih dahulu di menit ke-8. Namun Indonesia langsung merespon dengan gol dari Mark Klok dan Fahrudin di menit ke-18 dan menit ke-22. Keunggulan timnas tak berlangsung lama. Curaçao berhasil menyamakan kedudukan lewat pemain bintangnya Juninho Bacuna pada menit ke-25. Namun Dimas Derajat berhasil membawa timnas Indonesia menang melalui gol indahnya pada menit ke-56. Indonesia versus Timor Leste. Pada laga FIFA Matchday itu, Indonesia harus tertinggal terlebih dahulu dari Timor Leste di babak pertama. Pada babak kedua, Sintayong melakukan perubahan strategi yang membuat Indonesia berhasil mencetak 4 gol, masing-masing dari Ricky Kambuaya, Pratama Arhan, dan 2 gol bunuh diri dari pemain Timor Leste. Indonesia versus Singapura. Laga antara Indonesia versus Singapura di laga semifinal Piala AFF 2020 sangat menegangkan. Kedua tim sama-sama ingin meraih kemenangan untuk mengamankan tiket ke babak final. Timnas Indonesia berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol Ezra Walian. Namun Singapura berhasil membalas dengan 2 gol yang membuat Indonesia sempat tertinggal. Berkat mental yang kuat, timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Pratama Arhan. Sebenarnya Singapura bisa memenangkan pertandingan setelah diberikan hadiah penalti di penghujung babak kedua. Namun Nadio berhasil menepis tendangan tersebut dan membuat laga harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Di babak tambahan waktu, Indonesia berhasil mencetak gol lewat Egy Maulana Fikri dan gol bunuh diri dari pemain Singapura. Indonesia versus Malaysia. Laga ini merupakan laga penentu juara grup Piala AFF 2020 yang lalu. Malaysia berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-13, namun Indonesia berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Irfan Jaya pada menit ke-36. Irfan Jaya kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-43 dan membawa Indonesia unggul atas Malaysia. Pada babak kedua, Indonesia berhasil mencetak 2 gol dari Pratama Arhan dan Elkan Bagot.
working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. Timnas Indonesia U19 versus Vietnam U19. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Timnas Indonesia U19 harus mengalahkan Timnas Vietnam U19 agar lolos ke Piala Asia U20 2023. Sejak menit awal laga, Vietnam bermain keras untuk menghentikan serangan dari pemain Indonesia. Sintayong dengan kejeniusannya mencadangkan Marcelino Ferdinand pada babak pertama agar tak menjadi sasaran permainan keras Vietnam. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Pada awal babak kedua, Sintayong memasukkan Marcelino Ferdinand untuk menambah daya gedor Indonesia. Taktik Sintayong terbukti berhasil. Indonesia sukses unggul 1 gol melalui tendangan roket Marcelino Ferdinand. Namun Vietnam berhasil mencetak 2 gol yang membuat Indonesia sempat tertinggal terlebih dahulu. Namun keunggulan Vietnam tak berlangsung lama. Indonesia berhasil mencetak 2 gol melalui Muhammad Ferrari dan Rabbani Tasnim. Timnas Indonesia versus Kuwait. Laga antara Indonesia versus Kuwait merupakan laga penentu Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Berstatus sebagai tuan rumah, Timnas Kuwait terus menekan pertahanan Indonesia dari awal babak pertama. Kuwait berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-40. Namun Indonesia berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Mark Klok dari titik putih pada menit ke-44. Timnas Indonesia berhasil cetak gol di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-47 lewat gol Rahmat Irianto. Itulah beberapa momen comeback fantastis Timnas Indonesia di era Sintayong. Semoga Sintayong tetap menjadi pelatih Timnas Indonesia walaupun terjadi perubahan di tubuh PSSI. Yeah.